Berikut adalah kekurangan dari bank digital. Yang pertama adalah keterbatasan layanan fisik. Bank digital tidak memiliki kantor cabang sehingga nasabah yang memerlukan bantuan langsung atau layanan tertentu seperti sektor tunai dalam jumlah besar akan mengalami kesulitan. Ya. Nah, ini nih kadang-kadang kan orang ada yang kayak gitu ya. Butuh uang gede gitu ya, atau lagi para koruptor gitu kan. Para koruptor kan nggak mau pakai uang dari digital karena bisa di track. Dia maunya pakai uang dalam bentuk koper yang gede lalu setor, jebret. Yang nyetor siapa Pak? Nggak ketahuan. Yang penting uangnya di store sehingga nggak bisa di track. Wah, kayak gitu nggak bisa pakai bank digital. Lalu ketergantungan pada teknologi, ya, akses kita sangat tergantung pada jaringan internet dan perangkat atau handset digital kita. Jika ada yang error jaringan, aplikasinya error, handphonenya dicuri, ya susah udah. Ya, itu kekurangannya. Yang ketiga adalah kurangnya interaksi personal. Kadang-kadang ada nasabah yang pengennya ketemu, dijelasin, dilayanin. Ada apa-apa dia nggak ngerti, apa-apa dia langsung, aku nggak paham kak, tolong jelasin kak. Nah, yang ketemu yang tipe-tipe yang kayak gitu, tipe-tipe yang banyak overthinking gitu ya, yang bikin pusing, itu butuhnya ketemu orang, ketemu customer service yang bisa memberikan solusi secara langsung. Oh iya, oh tenang aja kakak, iya baik kakak, saya akan bantu. Baik ibu, silakan duduk, saya akan bantu. Nah, yang kayak gitu nggak ada di bank digital. Yang keempat adalah resiko keamanan cyber atau cyber security. Ya, keamanan boleh canggih, tapi hacker selalu lebih canggih. Ada aja tuh hacking atau phishing, ya, yang kita akan bahas nanti. Ya, teknik-teknik para pelaku kejahatan cyber, ya, terutama jika nasabah tidak menjaga keamanan perangkat mereka dengan baik. Yang paling sering sekarang apa? Ada attachment, ya. Ada file yang dikirimkan di WA yang kita terima. Lalu dibilang nih ada undangan pernikahan. Kita buka, mendadak langsung diambil alih handphone kita. Kita menginstal software atau aplikasi dari hacker yang membuat kita kehilangan akses atas handphone kita. Dan detik itu juga langsung uang kita habis. Makanya disebutkan orang-orang yang gaptek seperti pensiunan, orang tua, sebaiknya tidak pakai bank digital karena mereka mudah sekali dikerjai oleh para hacker dan penjahat digital. Yang kelima adalah keterbatasan jangkauan produk. Beberapa bank digital mungkin memiliki jangkauan produk yang terbatas dibanding bank konvensional. Seperti contohnya mereka produk pinjaman, investasi dan asuransinya nggak selengkap bank konvensional. Kalau bank konvensional bisa melakukan customize karena ada fase ngobrol, fase mikir bersama. Khususnya untuk corporate banking atau bank-bank buat orang yang super kaya, maka bank digital ada beberapa kekurangan untuk melakukan kustomisasi atau penyesuaian sesuai produk-produk yang sudah ketemu dengan orang-orang yang selevel itu. Yang keenam dari kekurangan bank digital adalah penarikan tunainya terbatas. Karena dia nggak punya ATM sendiri, sehingga nasabah harus menggunakan ATM dari bank lain yang mungkin mengenakan biaya transaksi atau punya batas penarikan. Ya, karena bukan bank sendiri, maka limitnya bisa tidak sebanyak kalau dia ATM milik bank itu sendiri. Karena numpang ya. Yang ketujuh, kurangnya literasi digital. Tidak semua nasabah terbiasa menggunakan teknologi atau aplikasi digital, terutama untuk orang-orang tua atau di daerah yang memang belum terbiasa dengan infrastruktur digital. Daerah-daerah tertinggal, daerah-daerah yang ada di ujung Indonesia, daerah-daerah yang di kepulauan, itu belum terbiasa pakai teknologi digital. Akibatnya ketika dikasih bank digital banyak bingungnya. Yang ke-8 adalah regulasi yang selalu berubah-berubah. Bank digital merupakan inovasi baru yang masih berada dalam perkembangan regulasi, ya, sehingga ada kemungkinan peraturan yang keluar akan mempengaruhi operasional mereka dan ini akan membuat itu berubah di masa depan. Ya, wah dilarang ini, dibolehkan itu, ya mereka masih menyesuaikan diri. Belum lagi keluar teknologi baru yang membuat regulasi harus berubah lagi. Nah ini nih, ya. Membuat bank digital harus punya pasukan dan tim yang bisa menyesuaikan operasionalnya dengan regulasi yang selalu berubah-ubah karena perkembangan zaman. Yang ke-9, pengalaman pengguna atau user experience, disingkat UX, itu tergantung aplikasi. Ya, kadangkala desain aplikasinya itu menyebalkan, kadang-kala ini harus ngeklik, kebanyakan ngeklik jadi bete. Kadang-kadang aplikasinya itu
nggak intuitif ya, atau sering ada bugs atau bisa sering hang ya. Kadang-kadang ada aja masalah di aplikasi, khususnya ketika banknya masih baru atau aplikasinya masih baru ya. Biasanya butuh waktu 3-5 bulan ketika peluncuran sebuah aplikasi agar mereka jadi bebas dari bug. Nah, ini satu hal yang mungkin jadi masukan buat kita bersama. Yang ke-10, keterbatasan dukungan multi currency. Ada beberapa bank digital mungkin tidak mendukung transaksi atau rekening dalam banyak mata uang. Berbeda dengan bank konvensional devisa asing misalkan, ya, yang sudah melayani falas gitu. Mereka lebih fleksibel dalam layanan transaksi internasional, banyak pelayanannya. Bank digital mungkin terbatas. Demikian kekurangan bank digital. Mana yang pernah kalian alami?